Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Al-Faris dengan NIM 430102000173, kelas KPI 2F. Video ini berjudul analisis pengalaman pribadi di Pondok Pesantren Agung Nurul Falah pada mata kuliah pengantar sosiologi, materi 2, masyarakat dan kebudayaan. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah pengantar sosiologi. Yang pertama, definisi dari masyarakat. Definisi dari masyarakat sendiri, masyarakat adalah sekelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Yang poin B, proses terbentuknya masyarakat. Dalam ilmu sosial, ada 4 proses terbentuknya suatu kelompok masyarakat, yaitu 1. Adanya pemenuhan kebutuhan biologis seperti papan, sandang, dan pangan. Di Pondok Pesantren Agung Nurul Falah yang notabene adalah sebuah lembaga pendidikan berbasis asrama, pemenuhan tersebut tentu sangat vital. Dan untuk kebutuhan papan, di sini terdapat 6 gedung utama dengan 2 gedung lantai 2, 3 gedung lantai 1, 1 gedung lantai 3, dan beberapa gedung kecil pendukungnya. Untuk sandang, masing-masing penduduk masyarakat biasa dipanggil di sini santri untuk para penimba ilmu dan ustadz-ustadz untuk pendidiknya. Nah, masing-masing penduduk masyarakat sudah membawa bekal sendiri-sendiri dari rumah. Biasa disimpan di lemari masing-masing. Dan untuk pangan, ada bagian dapur yang setiap hari selalu memasak 1,5 sampai 2 kintal per hari untuk 3 kali makan. Yang kedua, adanya sebuah keinginan untuk bersatu dengan manusia lainnya. Di Pondok Pesantren Agung Nurul Falah, keinginan untuk bersatu telah terjalin dengan baik. Mereka bekerja sama untuk mewujudkan impian agar santri-santri dapat menjadi orang-orang yang berakhlakul mulia. Yang ketiga, regenerasi pembentukan masyarakat. Berbeda dengan lingkungan masyarakat pada umumnya, di Pondok Pesantren lebih mengandalkan pendaftaran santri baru sebagai regenerasi dari santri lama yang telah lulus dari pondok. Yang keempat, dengan pembentukan masyarakat akan mengurangi berbagai ancaman. Nah, di pondok juga terbentuk beberapa staf yang khusus menangani berbagai ancaman-ancaman seperti satpam, bagian keamanan, dan lain sebagainya. Lalu C, ciri-ciri masyarakat. 1. Berada di wilayah tertentu. Pondok Pesantren Agung Nurul Falah Salatiga berada di Kota Salatiga, Jawa Tengah, tepatnya Dusun Jaten, RT 4 RW 5, Kelurahan Kulutan, Kecamatan Sidoarjo. Yang kedua, hidup secara berkelompok. Di pondok ini bermukim 800 masyarakat, baik santri maupun ustadz maupun staf-staf lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu kebudayaan. Ada banyak suatu budaya khas pesantren yang telah turun-temurun, seperti misal budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Ada juga pentas kesenian setiap tahun dan yang lain sebagainya. Yang keempat, terdapat pemimpin. Pemimpin tertinggi di pondok pesantren adalah seorang pengasuh. Yang kelima, terdapat interaksi sosial. Interaksi di pondok terjadi baik dari santri kepada santri, ustadz kepada ustadz, maupun santri kepada ustadz. Lalu kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budi yang berarti budi atau akal. Menurut Kunjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya. B. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut Melville J. Herskovits,
Ada 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu 1. Alat-alat teknologi. Alat-alat teknologi di sini seperti perlengkapan hidup manusia dan di pondok, perlengkapan hidup yang ada di Pondok Pesantren Agung Falah serta penunjang-penunjangnya. Yang kedua, sistem ekonomi. Untuk di pondok sendiri lebih mengedepankan pertanian, sejalan dengan nama pondoknya yaitu Agro, Pondok Pesantren Agro Nurul Al-Falah. Lalu yang ketiga, keluarga. Di lingkungan pondok, seluruh masyarakat di dalamnya adalah satu kesatuan keluarga. Yang keempat, kekuasaan politik. Yang mana di sini lebih ke kepengurusan pondok pesantren, seperti itu ya. C. Fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan terutama di Pondok Pesantren Agung Nurul Falah ini sangatlah penting ya. Misal ada budaya 5S ini misal tidak ada, nah itu pasti tidak akan berjalan kondusif baik hubungan antara santri dan asatid ini. Misalkan tidak ada 5S, nanti santri dan asatid itu akan bisa saling acuh tak acuh. Jadi yang santrinya ya tidak sopan santun ya seperti biasa saja. Lalu dari asatid, dari ustadznya juga akan bersikap masa bodoh dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan adanya kebudayaan ini akan terjalin hubungan yang sangat baik, akan tercipta suatu hubungan kasih sayang, rasa cinta, dan hubungan-hubungan harmonis lainnya. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.